Selamat pagi Permisa, kembali bersama saya Vina Firansa Wijaya dalam berita seputar peristiwa terkini di lingkungan kita. Permisa, maraknya aktivitas pedagang kaki lima di lapangan basah perumahan Aciri belakang ini menjadi sorotan warga sekitar. Lapangan yang sejati diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau dan sarana olahraga yang kini dipenuhi oleh tenda-tenda dan gerobak pedagang. Para pedagang memanfaatkan tingginya aktivitas warga di pagi dan sore hari untuk mencari penghasilan. Lapangan sepak bola Atsiri Permai, tepatnya di Jalan Widuri Raya, yang dulunya digunakan untuk kegiatan olahraga dan menjadi ruang terbuka hijau, kini dipenuhi oleh deretan pedagang kaki lima. Deretan gerobak, tenda, hingga meja-meja lipat memenuhi hampir setiap sisi lapangan. Berbagai jenis dagangan, mulai dari makanan ringan, pakaian, hingga mainan anak-anak, memadati hampir seluruh sisi lapangan. Warga sekitar menyambut dengan antusias karena mudahnya akses kebutuhan harian. Namun, di sisi lain tidak sedikit juga yang mengeluh karena ruang terbuka jadi semakin sempit dan kumuh. Tak jarang, akses jalan pun terhambat, terutama saat akhir pekan ketika pengunjung membludak. Meski belum ada penertiban dari pihak terkait, aktivitas ini terus berlangsung dan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Untuk selengkapnya, kita kembalikan ke reporter teman saya, Lala. Ya, halo Pino, bisa dilihat saya lagi ada di lapangan Astri Permai, bisa dilihat ramai banget, banyak pedagang kaki lima di sini. Suasana pagi ini cukup ramai, banyak warga yang datang untuk berolahraga sambil jajan. Tadi saya juga sempat mewawancarai beberapa pedagang dan pembeli. Mereka punya alasan tersendiri mengapa memilih lokasi ini. Yuk kita dengar langsung wawancara pedagang atau pembeli di sini. Oke, di sini kita akan mewawancara dengan pedagang jajanan minuman tradisional, yaitu es campur. Oke, kita langsung saja. Oke, kalau boleh tahu nama bapaknya siapa? Dadang. Nggak ada. Oke, terus bapak boleh tahu kenapa bapak bisa milih berjual di sini? Karena udah tidak ada pekerjaan lagi yang lain. Oh, nggak ada pekerjaan lain. Terus biasanya siapa aja yang jadi pelanggan bapak? Ya, itu sekitaran kompleks ini. Oh, kompleks ini. Terus sejak kapan bapak mulai berjual di lapangan ini? Terus jam tertentunya kayak siang, pagi? Dari tahun 97, dari antara jam 10 sampai jam 11. Oke. Kenapa bapak lebih milih berjual di sini dibanding tempat lain? Karena kan di ininya biaya sewa lapaknya lebih murah. Gimana tanggapan bapak soal komentar warga atau petugas soal keberadaan pedagang di sini? Ya, itu merasa dia merasa seneng banyak pedagang di sini. Jadi seandainya dia kalau membutuhkan sesuatu, makanan, apakah jajanan yang lain, dia nggak usah jauh-jauh. Oke, makasih ya Pak. Ya. Saya tahu nama kakaknya siapa? Nama saya Bergas. Kakak biasanya beli apa di lapangan ini? Biasanya sih beli ciku, tapi sekarang ibu saya lagi minta sop buah, jadi saya beli sop buah. Menurut kakak siapa yang paling diuntungkan dengan adanya perdagangan di sini? Yang diuntungkan, saya sendiri juga sebenarnya kurang tahu sih mekanisme jualan di sini, bayarnya ke siapa. Kalau menurut pandangan mungkin ya penjualnya sendiri, karena kalau rame kan, tapi kalau ada bosnya juga mungkin bosnya yang paling untung, karena setiap penjualan sini kan rame nih, harus setoran jadi ke bosnya, jadi untungannya mungkin lebih gede. Kakak biasanya datang ke sini jajannya jam berapa? Pagi sih biasanya kalau rame, kan kalau pagi juga banyak yang jual, jadinya makanannya juga lebih banyak, mau beli kue atau yang lain pilihannya banyak, jadinya pagi sih biasanya.
Kenapa kakaknya lebih milih jajan di sini dibanding di tempat lain? Karena yang pertama enak di sini jajanannya. Terus juga banyak. Jadinya nggak bosen lah, itu aja. Bisa milih dulu mau jajan apa sesuai yang kita mau jadinya. Makanya saya lebih milih jajan di sini. Menurut kakak gimana dampak kehadiran pedagang di sini buat nyaman atau kebersihannya gimana di sini? Kebersihannya sih cukup terjaga, tapi bisa lihat tadi ada sampah di sini diambilin sama pedagangnya, saya lihat, terus dibuang ke tong sampah. Mungkin yang rada susah daun jatuh ya, gugur, itu juga kan dari alam bukan dari kita. Jadinya kalau kebersihan dari plastik yang lain sih aman, tapi kalau daun mungkin rada banyak lah. Oke, makasih ya kak. Ya. Nah itu tadi ada sedikit gambaran tentang situasi di lapangan ini. Meskipun bermanfaat untuk warga ekonomi, keberadaan pedagang kaki lima ini menimbulkan pro dan kontra, terutama soal kebersihan dan kenyamanan. Oke, kita kembali lagi ke studio Vino. Baik, terima kasih Lala atas laporannya. Kita akan tunggu kebijakan dari pihak berwenang terkait kondisi ini. Pemirsa, tetap bersama kami untuk berita selanjutnya dan tetap semangat.